Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara sesuatu, yaitu bicara tentang firman yang menjadikan iman saudara dan saya sempurna. Memang benar ketika Yesus waktu dia datang kembali pada kali yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah menanyakan jabatan apa yang kita punyai hari ini di bumi. Yesus tidak pernah menanyakan seberapa besar kekayaan kita yang ada di muka bumi ini. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dia mencari ada iman di bumi. Nah mungkin siang hari ini Bapak Ibu Saudara berkata begini, karena iman itulah sehingga hari ini saya ada di ruangan ini. Yes, saya setuju. Tapi kemudian yang kita lihat hari-hari ini bahwa banyak orang yang berkata dia beriman, tapi iman yang dia bangun itu adalah iman yang semu. Artinya hidupnya itu saudara tidak punya kuasa. Karena kalau orang yang beriman dia punya kuasa. Nah oleh sebab itu saudara, iman yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, itu harus dikuasai oleh firman. Karena kalau tanpa firman, iman itu mati. Tapi banyak kali kemudian kita berkata bahwa kita cukup beriman kok. Tapi kita tidak mau dikendalikan oleh firman. Kalau iman yang tanpa daripada firman, maka hidup kita sama seperti layang-layang yang putus. Yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Sehingga iman itu saudara, kalau boleh saya katakan, kekuatan daripada iman itu adalah firman Allah. Makanya firman Allah kemudian berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau kita kemudian perhatikan dari seluruh firman Allah itu di dalam firman Allah itu paling banyak ada peraturan-peraturan, perintah-perintah dan undang-undang di dalamnya. Dan kita manusia jujur saja bahwa kita itu tidak suka. Kita diatur, kita diperintah. Saya melihat begini saudara. Saya coba cermati kenapa sih kita ini manusia tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan, tidak mau diperintah. Karena ternyata dari seluruh ciptaan Allah yang ada di seluruh jagat raya ini, hanya manusia yang diberikan roh Allah. Sehingga di dalam hidup saudara dan saya, itu ada namanya pribadi Allah, roh Allah di dalam hidup kita. Itu yang kemudian Tuhan itu tidak bisa memaksa kita. Tuhan bukan Allah yang otoriter. Bukan kemudian dia asal intervensi kita. Makanya dia berikan apa? Firman itu. Firman itu diberikan kepada saudara dan saya, supaya firman itu yang mengendalikan iman kita. Nah, kalau firman dan iman ini kemudian dipadukan, maka akhirnya menjadi sempurna. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus bicara tentang kata sempurna di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya 2 kali. Yang pertama ketika dia bicara kepada seorang pemuda, yang dikatakan, kalau engkau mau sempurna, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Tapi ada statement yang kedua kita akan lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Dan saya percaya saudara juga dan saya mau jadi sempurna. Tapi kemudian kita berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Ya, saya setuju. Hari ini saudara dan saya disempurnakan kalau iman dan firman itu menyatu dalam hidup kita. Matius 5 ayat yang ke-48 berkata begini. Ini perkataan Yesus. Dia bilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ternyata Yesus minta kita sempurna. Tapi kemudian kalau kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat 48 ini adalah ayat yang terakhir. Di dalam pasal 5 ini ayat yang terakhir, ayat 48. Kalau kemudian kita coba runut-runut dari atas, waktu Yesus kemudian mengunci dengan kata sempurna ini, Yesus bicara tentang pengajaran dia
bicara tentang karakter, bicara tentang etika, bicara tentang norma-norma hidup, baru dia tutup dengan kata Matius 5 ayat 48 ini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa sempurna. Berarti kita tarik satu garis lurus bahwa kesempurnaan di dalam hidup manusia itu adalah ketika kita menjadi sama serupa dengan Yesus. Amin. Saya berdoa supaya saudara nggak bingung pada siang hari ini. Tapi memang sengaja saya buat bingung karena kelihatan sudah lapar. Nah, oleh sebab itu saya coba kemudian sempurna apa yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Saya coba ungkapkan atau singkapkan pada siang hari ini ada 3 hal. Sempurna di dalam mana saudara? Yang pertama, bahwa Allah minta, Tuhan kita minta, itu sempurna di dalam cara berpikir kita. Ini pertama, ini sumber kekacauan, itu adalah di sini. Dia bilang begini saudara, kita lihat Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kita lihat dulu ya. Ini waktu Yesus kemudian menegur kepada Petrus. Karena ketika Yesus kemudian menceritakan bahwa dia harus mati, dia harus disalibkan, kemudian dia harus bangkit. Petrus kemudian berkata, dia berkata bahwa itu tidak boleh terjadi dalam diri Yesus. Kemudian Yesus menegur kepada Petrus. Dia bilang begini saudara. Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus menerangkan kepada Petrus, kepada murid-muridnya, bahwa tujuan dia datang ke dunia adalah menjadi juru selamat. Nah, kalau ada pendeta di Jakarta, di YouTube kemudian dia bilang, Yesus bukan juru selamat, berarti ayat ini seperti enggak berlaku dong. Terus kemudian ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Karena Petrus melihat karya Yesus ketika dia ada di dunia luar biasa. Dia banyak menolong orang. Sehingga Petrus kemudian memikirkan bahwa Yesus ini harus tetap ada di dunia ini. Karena Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kemudian saudara perhatikan ayat yang ke-23, apa yang kemudian Yesus katakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita tarik satu garis kesimpulan. Berarti sebagai orang percaya, kita tidak boleh memikirkan apa yang menjadi pikiran dunia, tapi kita menjadi pikiran Allah. Kenapa saya katakan saudara, ini pikiran ini adalah medan pertempuran yang paling sengit. Banyak orang salah di sini saudara. Saudara, kalau saya lihat juga siang hari ini, saudara pikiran ini macam-macam. Ini banyak macam nih pikiran. Saya bisa baca pikiran soalnya. Ada yang pikiran berapa lama lagi nih Pak Roy ini selesai khotbah. Terus poin 2 ini apa lagi? Ada juga yang memikirkan begini, mama saya di rumah lagi ngapain ya? Ini pikiran saudara. Terus besok gimana ya cek jatuh tempo. Ini apa yang harus saya kerjakan? Ini pikiran saudara. Kemudian saudara juga mungkin ada yang memikirkan begini. Wah, gereja ini kok ada ketambahan lampu lagi di depan. Yang lalu cuma 4, sekarang sudah 8. Ini pikiran saudara. Dan saudara pikiran itu sengaja ditaruh oleh yang jahat untuk mengganggu konsentrasi saudara dan saya. Karena ketika firman ini disampaikan, saudara menolak lewat pikiran saudara. Karena saudara lihat hari ini, kekacauan di dalam dunia Kang O, persilatan. Itu dari cara pola pikir. Ini kan dunia rohani, ini dunia Kang O, dunia persilatan. Bulan kemarin kan ada satu pendeta kan yang bilang dari Jakarta itu.
Dia bilang Yesus itu cuma manusia biasa. Yesus itu bukan juru selamat. Kacau semua saudara. Jadi saudara, banyak kemudian orang merasa berpikir. Kemudian mereka coba memikirkan Allah menurut pikiran kita manusia. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ini sangat amat terbatas. Kita tidak bisa memikirkan Allah menurut pikiran kita karena kita yang diciptakan. Kita bisa memikirkan Allah itu hanya lewat baca firman Tuhan dan Roh Kudus yang menerangi pikiran kita, baru kita memahami siapa Tuhan Sang Pencipta kita. Siapa Bapak kita di sorga, amin. Karena sekarang ini banyak orang mendadak pinter. Satu kali ada begini saudara. Ada yang tanya sama saya, Pak Roy kan pendeta? Saya bilang ya. Saya mau tanya Pak Roy. Pak Roy belajar teologi ya? Ya, saya belajar teologi. Pak, saya mau tanya. Adam itu ada pusar enggak? Saya bingung. Dia tanya, Adam ada pusar enggak? Saudara mikir enggak ini? Adam ada pusar enggak? Terus saya tanya sama dia. Kenapa kamu tanya Adam ada pusar enggak? Pak, biasa pusar itu kan lahir karena sebuah proses persalinan, baru ada pusar. Wah, orang ini pinter berarti kan? Saya lihat juga pusar saya, oh ada. Berarti saya ini lahir dari persalinan, bukan yang diciptakan. Pak, coba Pak cari tahu. Saya bilang, waduh kamu ini terlalu pinter. Saya juga cari-cari di teologi yang gak ada. Karena semakin kita banyak belajar itu, dan kita pakai pikiran kita bukan dengan iman, semakin tolologia. Jadi tolol kita saudara. Karena kita gak bisa memikirkan Allah menurut pikiran kita yang terbatas. Saya cuma bilang, terus Pak jawabannya apa? Saya bilang begini aja. Simpan pertanyaanmu ini. Jaga imanmu dengan baik. Waktu kita di sorga. Kita ngomong sama Bapa di sorga. Bapak, tolong keluarkan replika Adam yang pertama. Ada pusar atau enggak? Saya bilang Tuhan mau buat pusar atau enggak itu kan urusan Tuhan. Nah sering kali kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Tuhan bilang begini, kamu pandang burung di udara tidak menanam dan tidak menuai tapi aku pelihara dia. Tapi kita masih memikirkan bagaimana besok aku makan. Bagaimana masa depanku besok. Itu pikiran yang lahir daripada pikiran-pikiran dunia. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini di dalam kitab Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita sudah mati ketika kita percaya Yesus. Kita sudah dibaptis, kita sudah dibangkitkan, dikatakan carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Terus kemudian ayat yang kedua dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ayat 3, saudara sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus kemudian ayat yang keempat, kemudian dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Bayangkan saudara, apa ayat ini masih kurang? Saudara nggak usah takut masa depan saudara. Saudara nggak usah khawatir akan apa ke depan hidup saudara. Saudara tetap hidup di dalam firman Tuhan, berakar dalam firman Tuhan. Tuhan yang jamin setiap hidup saudara dan saya. Amin. Orang bilang begini sama saya. Saya barusan kan dari Korea. Saya lihat anak saya di sana. Makanya dia langsung berpikir nih. Oh makanya wajah Pak Roy glowing. Oh dari Korea. Karena orang kalau mikir Korea langsung mikir facial saudara. Iya kan? Saya di sana saudara. Waktu sampai di sana, saya lihat orang-orang di sana itu saudara. Memang wajahnya betul glowing-glowing saudara. Terus kemudian waktu saya pulang itu,
Mereka bilang begini sama saya. Pak Roy di Korea itu ada facial enggak? Saya bilang enggak. Pak Roy umur berapa? Saya bilang saya udah 56. Kerutan wajahnya kurang. Rahasianya apa? Saya bilang rahasianya cuma satu. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Bukan di bumi. Artinya kurangi kekhawatiranmu. Hindari ketakutan-ketakutan dalam hidupmu. Selalu kembali baca firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat hidup saudara itu sukacita di dalam Dia. Amin. Saudara kelihatan gak percaya ini. Mulai pulang nanti, saudara belajar tiap hari baca firman Tuhan. Muka saudara, wajah saudara pasti glowing saudara. Karena apa? Ada sukacita Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua saudara. Kalau pertama ini kuncinya sempurna dalam berpikir. Yang kedua sempurna dalam